Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wildan Aminullah, NIM 241222087 dari kelas manajemen 5B pagi. Di sini saya akan mempresentasikan UAS studi kelayakan bisnis yang mana telah diberikan 5 soal, dan di sini saya akan menjawab soal-soal tersebut di dalam PPT ini. Lanjut, soal nomor 1. PT Jaya Abadi ingin memulai bisnis peternakan ayam di wilayah yang rawan banjir. Mereka melihat peluang besar dari permintaan ayam di wilayah tersebut, tetapi khawatir dengan risiko operasional dan penyakit ternak. Tentukan identifikasi risiko utama yang dihadapi bisnis ini. Usulkan strategi mitigasi risiko untuk mengurangi dampak negatif terhadap bisnis. Untuk jawaban dari saya, untuk risiko yang dihadapi, 1. Yang pasti risiko banjir. Banjir dapat merusak fasilitas, peralatan, dan infrastruktur peternakan, serta mengancam keselamatan ayam. Nomor 2. Risiko penyakit ternak. Kondisi basah dan lembab akibat banjir dapat meningkatkan risiko penyakit pada ayam, seperti flu burung dan infeksi bakteri. Selanjutnya, ada risiko operasional. Gangguan operasional akibat banjir seperti terputusnya akses transportasi dan distribusi pakaian. Untuk strategi mitigasi risikonya, yang saya pilih, 1. Pemilihan lokasi. Pilih lokasi yang lebih tinggi atau tidak rawan banjir, atau bangun infrastruktur dengan sistem drainase yang baik. Nomor 2, ada asuransi. Dapatkan asuransi yang mencakup kerugian akibat banjir dan penyakit ternak. Hal ini dapat mencegah kerugian yang terlalu besar. Selanjutnya ada rencana darurat. Siapkan rencana darurat untuk evakuasi ternak dan perlindungan aset selama banjir. Di sini bisa kita siapkan plan B, yang mana apabila terjadi risiko operasional. Selanjutnya, nomor 2. Sebuah perusahaan mempertimbangkan investasi dalam proyek teknologi dengan biaya awal 587 juta. Proyeksi arus kas bersih tahunan adalah 237 juta. Selama 5 tahun, tingkat diskonto yang digunakan adalah 12%, yaitu nilai bersih NPV, Net Present Value. B. Jika IRR proyek adalah 14%, apakah proyek ini layak dijalankan? Apa alasannya? Nah, untuk menghitung NPV, rumusnya arus kas tahunan dibagi dalam kurung 1 plus tingkat diskonto tutup kurung pangkat tahun dikurangi biaya awal. Nah, untuk penerapan rumusnya 237 juta dibagi 1 tambah 0,12 pangkat 1 untuk tahun ke-1. Selanjutnya untuk tahun kedua 237 juta dibagi 1 plus 0,12 pangkat 2 tahun kedua. Untuk tahun ketiga 237 juta dibagi 1 plus 0,12. Untuk tahun keempat 237 juta dibagi dalam kurung 1 plus 0,12 pangkat 4. Terus untuk tahun kelima 237 juta dibagi 1 plus 0,12 pangkat 5. Kemudian dikurangi dengan biaya awalnya, yaitu 587 juta. Nah, untuk hasilnya itu 864 juta 982.293 dikurangi 587 juta. Hasilnya adalah 277 juta 982.293. Nah, jika IRR proyek 14%, apakah layak dan alasannya apa?
Apabila IRR proyek ini sebesar 14%, maka proyek ini dianggap layak dikarenakan nilai IRR 14% lebih besar dari tingkat diskonto. Jadi, nilai IRR yang lebih besar dari diskonto dapat mengidentifikasi bahwasanya proyek dari perusahaan ini akan menguntungkan jika dilanjutkan. Kesimpulan dari proyek ini layak dijalankan karena NPV bernilai positif yaitu 277.982.293 menunjukkan bahwa proyek diharapkan menghasilkan nilai lebih dari biaya investasinya. IRR lebih tinggi dari tingkat diskonto yang digunakan menunjukkan bahwa proyek memberikan pengembalian yang lebih baik dibandingkan dengan biaya modalnya. Selanjutnya nomor 3. Sebuah usaha bakery membutuhkan investasi awal sebesar 187 juta. Pendapatan per bulan diproyeksikan 107 juta dengan biaya operasional 99 juta. Hitung waktu balik modal payback period. Apakah usaha ini layak dijalankan jika waktu balik modal maksimal yang diharapkan adalah 2 tahun? Untuk mencari waktu balik modal atau payback period, rumusnya adalah investasi awal dibagi pendapatan bersih. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah mencari pendapatan bersih per bulan terlebih dahulu. Rumusnya, pendapatan per bulan dikurangi biaya operasional. Untuk pendapatan per bulan tadi sudah disebutkan bahwasanya 107 juta, kemudian dikurangi dengan biaya operasional yaitu 99 juta. Hasilnya untuk pendapatan bersih per bulan 8 juta. Langkah kedua, kita langsung menghitung payback period dengan rumus seperti yang di atas, yakni investasi awal 187 juta dibagi pendapatan bersih per bulan tadi, hasilnya 23,3 bulan, atau jika digenapkan sama dengan 23 bulan. 23 bulan sendiri sama dengan 1 tahun 11 bulan. Apakah usaha ini layak dijalankan jika waktu balik modal yang diharapkan adalah 2 tahun? Berdasarkan hasil perhitungan di atas, waktu balik modal yang dihitung 1 tahun 11 bulan lebih pendek dan lebih cepat dari waktu yang diharapkan yaitu 2 tahun. Jadi, bisa disimpulkan bahwa usaha bakery ini layak untuk dijalankan karena waktu balik modal lebih cepat dan pendek daripada yang diharapkan. Selanjutnya, soal nomor 4. Sebuah bisnis catering memiliki biaya tetap 137 juta per bulan dan biaya variabel 25.000 per porsi. Harga jual per porsinya 50.000. Berapa jumlah porsi yang harus dijual untuk mencapai BEP atau break even point? Jika rata-rata penjualan per bulan adalah 2.000 porsi, apakah bisnis ini menguntungkan? Untuk menjawab yang BEP tadi, kita masukkan rumus BEP. Rumus BEP adalah biaya tetap dibagi harga jual per porsi dikurangi biaya variabel per porsi. Untuk nilainya 137 juta dibagi dalam kurung 50.000 per porsi dikurangi 25.000 per porsi. Untuk nilai keduanya 137 juta dibagi 25.000. Hasilnya BEP-nya 5.480 porsi. Jadi, bisnis catering harus menjual sebanyak 5.480 porsi untuk mencapai break even point atau nilai titik impas. Selanjutnya, untuk menentukan apakah bisnis ini menguntungkan atau enggak, kita bisa mencari terlebih dahulu total pendapatannya. Untuk menghitung nilai keuntungan dari bisnis ini, kita bisa menggunakan laba rugi. Namun, untuk mencari hal tersebut, kita perlu menghitung beberapa faktor. Yang pertama, faktor total pendapatan. Total pendapatan sama dengan harga jual per porsi dikali jumlah porsi terjual. Untuk total pendapatannya 50.000 dikali 2.000 porsi sama dengan 100.000 rupiah. Untuk total biaya terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel total sama dengan biaya variabel per porsi dikali jumlah porsi terjual. Biaya variabel total
25.000 dikali 2.000 sama dengan 50.000. Sama dengan 50 juta. Untuk total biayanya, biaya tetap ditambah biaya variabel. Untuk total biaya 137 juta tadi ditambah 50 juta sama dengan 187 juta. Nah, untuk menghitung laba atau ruginya dapat dihitung dengan mengurangkan total biaya dari total pendapatan. Nah, untuk rumus laba atau rugi, total pendapatan dikurangi total biaya laba atau rugi, yaitu 100 juta rupiah dikurangi 187 juta rupiah. Sama dengan minus 87 juta rupiah. Jadi, bisnis ini mengalami kerugian sebesar 87 juta rupiah jika rata-rata penjualan per bulan adalah 2.000 porsi. Bisnis ini bisa dianggap tidak menguntungkan. Selanjutnya, sebuah perusahaan minuman herbal ingin membangun pabrik di luar kota. Mereka memiliki dua pilihan lokasi. Lokasi A dekat dengan pemasok bahan baku tetapi jauh dari pasar utama. Lokasi B jauh dari pemasok bahan baku tetapi dekat dengan pasar utama. Faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi ini? Berikan rekomendasi berdasarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing lokasi. Nah, untuk lokasi A, kelebihannya biaya transportasi bahan baku dari pemasok ke pabrik bisa lebih rendah karena dekat dengan pemasok, sehingga potensi hubungan yang lebih erat dengan pemasok. Kekurangannya, jauh dari pasar utama berarti produk yang diproduksi harus menempuh jarak lebih jauh untuk sampai ke konsumen. Rekomendasi, jika perusahaan lebih fokus pada penghematan biaya bahan baku dan memiliki rencana untuk memperluas pasar dalam jangka panjang, lokasi A bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Kedekatannya dengan pemasok bahan baku akan mengurangi biaya produksi, meskipun perusahaan harus lebih memperhatikan biaya logistik dan distribusi ke pasar. Sedangkan untuk lokasi B, kelebihannya, lokasi dekat dengan pasar utama, memberikan keuntungan dalam hal waktu pengiriman yang lebih cepat dan biaya distribusi yang lebih rendah. Kekurangannya, biaya transportasi bahan baku lebih tinggi karena jaraknya jauh dari pemasok. Nah, untuk rekomendasi, jika perusahaan lebih fokus pada efisiensi distribusi dan mengutamakan kedekatan dengan pasar utama, lokasi B lebih disarankan. Meskipun biaya pengadaan bahan baku lebih tinggi, keuntungan dari distribusi yang lebih murah dan waktu pengiriman yang lebih cepat akan sangat membantu dalam memenangkan pasar. Nah, sekian presentasi dari jawaban UAS studi kelayakan bisnis saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.